Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Aryan Ngapak. Oke guys, pada kesempatan kali ini channel YouTube Aryan Ngapak akan memberikan informasi bagaimana melakukan pemberkasan setelah kalian dinyatakan diterima menjadi seorang CPNS. Nah guys, bagi kalian yang kemarin sudah mengikuti seleksi tes CAT, baik itu tes SKD menggunakan CAT, kemudian dilanjutkan dengan tes SKB menggunakan CAT, dan ada tambahan pula kemarin kalian melakukan psikotes, dan yang terakhir adalah interview atau wawancara. Nah, bagi kalian yang merasa kemarin hasil tesnya memuaskan dan dapat bersaing dengan lawan-lawan kalian, kalian perlu memikirkan tahap selanjutnya guys. Tahap selanjutnya adalah pengumuman dan pemberkasan. Nah, di sini dalam video ini saya mau memberikan informasi tahap selanjutnya apa yang perlu kalian lakukan setelah kalian tes, dan berkas-berkas apa yang perlu kalian siapkan untuk pemberkasan nanti ketika kalian lulus. Oke guys, jadi kemarin kalian kan sudah tes. Nah, tahap selanjutnya adalah pengumuman guys. Jadi rencananya pengumuman tes CPNS tahun 2019 ini akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober guys. Nah, setelah diumumkan nanti siapa aja yang lulus, tahap selanjutnya adalah kalian melakukan pemberkasan ke instansi terkait guys. Nah, setelah melakukan pemberkasan, nanti langkah selanjutnya adalah instansi yang kalian lamar akan memberikan pemberkasan kalian ke BKN untuk ditetapkan NIP kalian. Nah, penetapan NIP ini setelah pengajuan pemberkasan kurang lebih antara 3 sampai 6 bulan guys. Jadi nanti kalian tunggu saja selama waktu itu. Nah, ketika NIP kalian sudah ditetapkan dan dinyatakan selesai instansi kalian yang lamar, maka nanti kalian akan dipanggil oleh instansi kalian untuk melakukan atau untuk masuk kerja pertama guys. Jadi waktu kerja pertama nanti kalian akan mendapatkan pembekalan atau dalam kuliah disebut ospek mungkin ya guys. Oke guys, jadi setelah kalian lulus dan kalian diminta untuk melengkapi pemberkasan CPNS, maka yang perlu kalian siapkan adalah dokumen-dokumen apa aja. Oke, mari kita bahas satu-satu guys. Jadi guys, nanti ketika kalian pemberkasan yang dibutuhkan dokumennya banyak guys. Jadi dalam mempersiapkannya kalian butuh waktu kurang lebih 2-3 hari untuk mempersiapkan atau untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut. Nah, dokumennya apa aja? Mari kita bahas satu-satu guys. Oke, yang pertama guys, yang harus kalian urus ini adalah ijazah guys dan transkrip. Nah, ijazah dan transkrip ini yang diperlukan adalah yang legalisir guys, yang fotokopi tetapi dilegalisir dengan cap basah, dan ini harus yang terbaru guys dalam 1 bulan yang lalu. Jadi tidak boleh kalian menggunakan hasil legalisiran ijazah yang sudah lama, udah 1 tahun 2 tahun yang lalu, karena kalian kan otomatis lulus udah mungkin bertahun-tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, sehingga legalisir kalian yang kalian pergunakan untuk pemberkasan ini harus yang terbaru.
Jadi selain kalian mengurus ijazah kuliah ya guys, kalian juga harus mengurus legalisir ijazah yang dari tingkat SD, SMP, SMA, dan kuliah. Semuanya itu adalah berbentuk fotokopi dan dilegalisir dengan menggunakan cap basah. Jadi kalian nanti, bagi kalian yang mungkin merantau, kalian perlu untuk mengurus dokumen-dokumen legalisir ijazah itu di kampung kalian, sehingga kalian mungkin harus meluangkan waktu untuk cuti untuk mengurus legalisir ijazah. Nah, legalisir ijazah di SD ini guys, ini mungkin lebih gampang ya guys, karena kan biasanya itu ada di desa-desa kalian sekolahnya. Nah, legalisir ijazah yang di SMP ini juga cukup gampang, tetapi biasanya kendalanya adalah kepala sekolahnya ini yang berwenang untuk tanda tangan tidak sedang ada di tempat, sehingga harus menunggu beberapa hari guys. Nah, ini tentunya akan menyita waktu kalian. Nah, termasuk ijazah yang sekolah SMA ini juga susah guys. Kadang-kadang kepala sekolahnya tidak ada di sekolah, sehingga kalian harus menunggu bersabar beberapa hari untuk mendapatkan legalisir ijazah SMA. Nah, kemudian yang terakhir adalah legalisir kuliah. Ketika kalian melakukan legalisir di sana, ini mungkin prosesnya cepat guys dibandingkan dengan legalisir ijazah SMP dan SMA, karena waktu legalisir di universitas ini biasanya sudah ada cap khusus ya guys. Jadi memang tanda tangannya ini tidak asli, dalam artian mungkin berbentuk cap basah, sehingga prosesnya akan lebih cepat. Tetapi kalian bagi yang merasa akan lulus CPNS, maka kalian tidak boleh bersantai-santai. Kalian harus mempersiapkan lebih dini, karena pemberkasan nanti ini tidak butuh waktu lama guys, hanya diberikan waktu kurang lebih 12 hari. Kalau untuk seleksi CPNS 2019 ini, pemberkasan ini antara tanggal 1 November sampai tanggal 12 November 2020. Jadi kalian harus mulai siap-siap ya guys. Oke, yang pertama tadi kan syaratnya adalah ijazah yang dilegalisir dari SD sampai level universitas atau kuliah. Nah, selanjutnya apa guys? Yang perlu kalian lengkapi adalah foto. Ya, jadi kalian itu harus mempersiapkan foto dalam jumlah yang banyak guys. Nah, foto ini ukurannya 3x4 dan 4x6. Kurang lebih kalian siapkan foto 10 lembar guys, baik ukuran 3x4 maupun 4x6. Biasanya yang diminta ini tidak hanya foto yang berwarna, tetapi foto hitam putih juga diminta. Jadi kalian siapin aja guys untuk foto hitam putih dan foto yang berwarna. Nah, selain foto kalian guys, juga dibutuhkan foto istri atau suami kalian di mana kalian sudah menikah. Bagi yang lajang tentunya sih enggak, hanya bagi yang sudah kuliah. Nanti jangan lupa kalian mengurus foto pasangan kalian, karena itu nanti akan diminta. Gunanya untuk apa guys? Gunanya adalah untuk mengurus kartu istri atau kartu suami guys. Itu gunanya nanti kartu istri dan suami untuk ngurus pensiun guys. Nah, selanjutnya apa guys? Selanjutnya kalian ini harus mengurus SKCK. Ya, kalian harus ngurus SKCK. Nah, ngurus SKCK ini prosesnya tidak ribet menurut saya, paling beberapa jam selesai. Nah, kemudian
langkah selanjutnya kalian juga harus menyiapkan surat kuning. Kalian tahu surat kuning guys? Surat kuning ini adalah kartu tanda pencari kerja dari dinas yang berwenang mengeluarkan. Dalam hal ini dinas ketenagakerjaan. Jadi kalian harus mengurus surat kuning guys, jangan lupa itu. Oke guys, syarat yang keempat adalah surat keterangan sehat terbaru dari dokter pemerintah guys. Jadi kalian juga harus mengurus surat keterangan sehat. Jadi sehat secara jasmani rohani. Nah ini bisa kalian urus, tidak harus di rumah sakit guys. Kalian juga bisa mengurus di puskesmas terdekat kalian guys, tidak harus ke rumah sakit. Nah yang harus ke rumah sakit adalah surat keterangan bebas dari narkotika guys. Nah kalian bisa urusnya di rumah sakit umum daerah atau laboratorium milik daerah guys. Nah syarat selanjutnya apa guys? Syarat selanjutnya adalah CV guys. Jadi kalian ini harus buat CV ya, karena kalian kan ini ibaratnya melamar di instansi pemerintah, melamar kerja, jadi dibutuhkan sebuah CV guys. Nah ini gunanya agar bagian sumber daya manusia yang mengurusi ketenagakerjaan atau kepegawaian ini mengetahui seluk-beluk kalian. Nah nantinya CV ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi kepegawaian guys, yang nanti akan link dengan BKN. Nah untuk CV-nya nanti kalian bisa download di link instansi kalian, karena biasanya sudah disiapkan untuk formatnya, termasuk format pernyataan guys. Jadi kalian nanti harus mengisi pernyataan bahwa kalian harus mau ditempatkan di seluruh Indonesia, tidak boleh menolak. Dan mungkin kalau kalian yang baru masuk ini, CPNS baru ini, ada surat pernyataan bersedia ditempatkan di ibu kota yang baru di Kalimantan Timur. Selain itu, kalian juga harus melampirkan fotokopi akta nikah guys, dan akte kelahiran anak. Ini bagi yang kalian sudah menikah. Gunanya untuk apa guys? Perlu adanya fotokopi akta nikah dan akta kelahiran anak ini untuk mengurus tunjangan kinerja. Jadi kalian nanti ketika jadi PNS, kalian akan mendapatkan yang namanya tunjangan istri atau tunjangan suami, kemudian tunjangan anak. Ini anak dibatasi ya guys, tunjangan anak maksimal anak sampai nomor 3, sehingga anak nomor 4 ini sudah tidak dibiayai negara lagi. Lumayan guys, pokoknya kalian lampirkan aja itu. Kemudian jangan lupa guys, syarat selanjutnya kalian juga harus melampirkan KTP. Nah KTP-nya ini adalah KTP yang sudah elektronik. Nah bagaimana KTP yang masih suket? Ya sebenarnya tidak masalah guys, cuma nanti kalian kalau misalkan sudah mempunyai elektroniknya, kalian harus sampaikan kepada bagian sumber daya manusia yang mengurusi terkait dengan kepegawaian. Nah syarat selanjutnya apa guys? Syarat selanjutnya adalah surat lamaran guys. Tadi kan kalian sudah membuat CV. Nah selanjutnya CV itu kan perlu yang namanya dilengkapi dengan surat lamaran. Kalian bikin surat lamaran itu kepada menteri atau kepala lembaga, ditujukannya ke menteri atau kepala lembaga. Nah itu harus ditandatangan di atas materai 6.000 guys. Jangan lupa harus disertai dengan materai, termasuk tadi guys surat pernyataan yang kalian siap ditempatkan di seluruh Indonesia, itu juga harus ditandatangani di atas materai 6.000 seperti itu guys.
Nah, selain syarat-syarat itu, kalian yang merasa S1 dan bagi kalian yang merasa D3 atau SMA, ini biasanya untuk berkas-berkasnya disatukan ke dalam stop map dengan warna yang berbeda-beda tergantung dengan tingkat pendidikannya. Misalkan, kalau misalkan warna merah ini untuk D3, kemudian warna biru ini untuk sarjana, dan kemudian warna kuning ini untuk pendidikan SMA, guys. Seperti itu. Kalian perlu perhatikan dan jangan sampai salah, karena kalau sampai salah nanti akan ketriwal ya, guys. Oke, selanjutnya selain berkas-berkas tersebut, kalian juga seandainya ya nanti kalian keterima, kalian akan diminta BPJS kalian. Mungkin kalian sebelumnya pernah kerja di swasta atau wirausaha dan kalian punya BPJS. Nah, BPJS tidak akan mati, guys. Nanti BPJS kalian daftarkan, dan setelah kalian daftarkan nanti akan diperpanjang oleh bagian kepegawaian, guys. Nah, jadi BPJS kalian tidak mati kecuali kalian yang memiliki BPJS ketenagakerjaan, karena di PNS ini memakainya taspen, kemungkinan tidak diteruskan BPJS ketenagakerjaan kalian dan diubah ke dalam taspen ya, sebagai ini, guys, pensiun. Jadi ketika nanti pensiun, kalian nanti akan dimasukkan ke dalam taspen. Oh ya, guys, kalian juga harus siapkan buku rekening tabungan ya, guys. Gunanya apa, guys? Gunanya untuk pembayaran gaji kalian. Jadi nanti gaji kalian akan ditransfer ke rekening tabungan kalian, sehingga kalian harus membuat rekening tabungan. Membuatnya harus di bank-bank pemerintah, guys, karena biasanya untuk instansi. Oke, selanjutnya, guys, ketika berkas kalian sudah lengkap, maka bagian kepegawaian dari instansi atau kementerian tersebut akan menyampaikan berkas kalian ke BKN untuk ditetapkan NIP. Nah, masa tunggunya kurang lebih antara 3-6 bulan. Nah, selama 3-6 bulan itu kalian bisa masih bekerja. Nah, ketika nanti NIP-nya kalian sudah keluar, maka nanti kalian akan dipanggil oleh instansi kalian, baik melalui telepon, SMS, WA maupun email, bahwa kalian tanggal ini kalian harus masuk atau kerja perdana di instansi kalian. Nah, ketika kalian mau masuk ke instansi, yang perlu saya kasih saran gini, guys, kalian ini harus rapi, guys. Benar-benar harus rapi, karena penampilan awal ini sangat menentukan, guys, kalian dinilai oleh seseorang. Nah, ketika kalian di awal kalian tampilannya oke ya, guys, kemudian kalian juga secara sikap oke, maka kalian akan dihormati oleh senior-senior kalian di tempat kerja yang kalian lamar. Seperti itu. Kemudian, guys, bagi kalian yang belum bisa nyetir, belum bisa nyupir mobil, kalian diusahakan selama penetapan NIP itu kalian belajar nyetir, guys, karena nanti ketika kalian sudah masuk ke instansi kalian, kalian biasanya dibawa untuk rapat ke dinas-dinas lain atau kementerian lain, guys. Nah, ketika kalian diikutkan, biasanya atasan kalian meminta kalian untuk menyetir mobilnya, guys. Kan nggak mungkin ya yang namanya atasan masa dia nyetir sendiri. Tentunya kita sebagai yang masih junior, baru masuk, kita yang nyetir, guys. Kan nggak enak seandainya kita nggak bisa nyetir ya, guys. Pokoknya harus deh malu-maluin, guys, kalau nggak bisa nyetir. Kalian harus belajar nyetir. Kemudian kalian juga, karena kan
selama kalian masuk selama 1 tahun itu kalian kan masih dianggap CPNS. Nah, kalian masih dinilai sikap dan kinerjanya kalian. Makanya kalian harus benar-benar menjaga sopan santun, guys. Dan kalian di situ mungkin akan tidak banyak terpakai, guys. Dalam artian 1 tahun awal biasanya kalian lebih banyak belajar yang pekerjaan yang sederhana. Itu pun kalian itu tidak diajari kalau misalkan kalian tidak punya inisiatif untuk bertanya. Jadi guys, di dunia PNS kalian ketika masuk, kalian itu harus berusaha untuk bertanya kepada senior-senior kalian. Jangan sampai kalian cuma diem. Kalian harus pandai menyesuaikan diri. Kalian harus mampu merangkul senior-senior kalian. Kalian dekati, guys. Kemudian kalian pura-pura apa yang saya bisa bantu, Kak, seperti itu. Nah, dengan seperti itu nanti akan akrab dan kalian akan dikasih tahu sebenarnya hal-hal apa yang perlu dikerjakan. Nah, seperti itu. Oke guys, demikian video pembahasan terkait tahapan selanjutnya ketika kalian sudah dinyatakan lulus dan berkas-berkas apa saja yang perlu kalian siapkan untuk pemberkasan nanti. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian menjadi PNS yang amanah ya guys, dan kalian bisa mengabdi kepada negara dan bermanfaat ilmunya kepada negara. Jangan lupa guys, mohon subscribe, like, dan share serta komen channel YouTube saya, karena dengan itu saya akan merasa senang untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi kalian semua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila saya banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys jadi PNS.